Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, spektakuler. Nah, harapkan anak-anak sudah siap untuk belajar. Nah, kembali bersama Ustazah Asih dalam muatan pelajaran IPA. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, sebelumnya kita baca Al-Quran dulu ya. Kita baca surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya surat Al-Anfal ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuqsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, dalam ayat ini Allah menyampaikan supaya manusia tidak berbuat kerusakan di bumi. Nah, ini hubungannya dengan pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, keberadaan hewan dan tumbuhan itu sangat penting dan harus kita lestarikan agar yang pertama tidak punah. Nah, punah itu apa? Punah itu habis dari bumi ini. Nah, supaya tidak punah maka harus dilestarikan. Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Nah, ini bahan makanan sayuran, kemudian daging itu berasal dari hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Karena kalau tidak seimbang ekosistemnya, maka juga akan rusak. Yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, beberapa contoh hewan yang terancam punah di Indonesia. Nah, punah itu habis ya, akan habis, maka harus dilindungi. Contohnya, nah ini ada badak bercula 1, ini terancam punah karena diburu untuk diambil culanya. Kemudian ada cendrawasih yang diburu karena keindahan bulunya. Dan ada jalak Bali. Kemudian komodo, ini hampir punah. Nah, ada juga apa ini? Ya, ini adalah orang utan. Nah, ini owa Jawa. Nah, kalau ini adalah hewan yang namanya anoa. Ini contoh-contoh hewan yang terancam punah di Indonesia. Kemudian ada tumbuhan yang juga terancam punah. Nah, ini adalah bunga bangkai. Namanya bunga bangkai karena memang baunya tidak enak. Sehingga dinamakan bunga bangkai. Dan ada Rafflesia arnoldi. Nah, ini Rafflesia arnoldi, besar, bunga raksasa. Kemudian ini apa ini? Ini adalah bunga Edelweiss. Kemudian ada pohon cendana. Nah, itu contoh-contoh hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Nah, apa yang harus kita lakukan agar hewan dan tumbuhan tetap lestari?
Yang pertama yaitu dengan melindungi tempat hidup hewan dan tumbuhan. Yang kedua dengan membangun penangkaran hewan. Yang ketiga mengembangbiakan hewan dan tumbuhan, tentunya dengan mengembangbiakan. Kemarin yang sudah kita pelajari ada perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Nah, kemudian yang keempat, melarang perburuan dan kepemilikan satwa yang dilindungi. Jadi satwa yang dilindungi itu tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Nah, pelestarian hewan dan tumbuhan itu dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. Apa itu secara in situ? Yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan secara in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya yaitu pada cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, hutan lindung, dan sebagainya. Cagar alam di Indonesia banyak, ada cagar alam Pulau 2 di Jawa Barat yang digunakan untuk melindungi berbagai jenis burung laut. Maka terkenal dengan nama Kerajaan Burung. Kemudian ada cagar alam Rafflesia di Bengkulu yang khusus melindungi bunga Rafflesia. Kemudian suaka marga satwa, ada suaka marga satwa Baluran di Jawa Timur yang melindungi badak. Ada suaka marga satwa Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur yang melindungi komodo dan sebagainya. Nah, itu cagar alam dan suaka marga satwa, termasuk taman nasional. Ada Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh yang melindungi orang utan, gajah, harimau, dan sebagainya. Nah, kemudian pelestarian hewan dan tumbuhan secara ex situ, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Nah, bagaimana caranya dengan di luar habitat aslinya, yaitu mungkin dengan upaya rehabilitasi. Apa itu rehabilitasi? Rehabilitasi yaitu hewan yang ditangkap atau lahir bukan di habitat aslinya, misalnya di kandang piaraan. Nah, rehabilitasi ini dilakukan di kawasan khusus dengan keadaan serupa dengan habitat aslinya. Jadi dibuat seperti habitat aslinya. Nah, nanti ketika dia sudah siap, maka dia dikembalikan ke habitat aslinya. Itu namanya upaya rehabilitasi. Misalnya ada orang utan yang ditangkap. Nah, akhirnya dia ditangkap oleh manusia, kemudian dia dimiliki secara pribadi. Nah, kemudian maka harus direhabilitasi dulu supaya dia bisa kembali ke habitat aslinya. Kemudian penangkaran yaitu dilakukan dengan perkembangbiakan buatan. Contohnya penangkaran penyu, penangkaran orangutan di Tanjung Puting, kemudian penangkaran buaya di Papua, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dengan budidaya tumbuhan. Budidaya tumbuhan ini dilakukan di dalam kebun botani. Nah, kebun botani itu adalah tempat membudidayakan berbagai jenis tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomi atau penting bagi ilmu pengetahuan. Nah, ini biasanya untuk penelitian, pembiakan, atau sebagai tempat rekreasi. Nah, itu materi kita tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, sekian dari Ustazah Asih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.